Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahkan semua orang harus sama kedudukannya di mata hukum. Equality before the law. Sebagaimana saya ingat pesan materi yang disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya, Profesor Nyoman Wijaya, nilai hukum merupakan keadilan dan kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku secara universal. Maka itu pun berlaku pada kasus Novel Baswedan hari ini yang memasuki proses peradilan. Di konten kali ini kita akan membahas dan berdialog mengenai kasus tersebut bersama advokat senior Malang Raya dan juga rekan-rekan saya, rekan-rekan sarjana muda, sarjana hukum yang berasal dari Universitas Islam Malang. Mari kita saksikan bersama dialog yang sangat eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Sunu. Selamat malam. Selamat malam Mas Arif dengan Mas Kiki. Malam-malam Bung FD. Nah, jadi hari ini sedang ramai kasus Novel Baswedan. Jadi kasusnya itu udah 2 tahun lebih yang lalu. Kemudian baru ditemukan pelakunya dan menjadi terdakwa hari ini dan sedang menjalani proses peradilan. Akan tapi banyak sebuah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama pertama kali ditemukannya si pelaku di penyidikan, para penuntutan hingga pada proses peradilan. Salah satunya pada hari ini adalah dua terdakwa itu dijerat pidana penjara 1 tahun oleh jaksa penuntut umum. Kemudian juga banyak kejanggalan yang lain seperti tidak dihadirkannya saksi kunci dan kemudian alat bukti banyak yang hilang ataupun tidak seperti asalnya yang semula, banyak yang dihilangkan sehingga proses menjadi sebuah proses peradilan yang sandiwara menurut Novel Baswedan dan kuasa hukumnya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin dialog dengan Pak Sunu selaku advokat senior ya Malang Raya dan juga teman-teman magang ini selaku sarjana muda, sarjana hukum muda, tentu juga menjadi pengamat kasus Novel Baswedan. Bagaimana Pak Sunu pandangan Bapak mengenai kasus Novel Baswedan ini? Ya begini, kasus Novel Baswedan itu sejak awal kan memang menarik dan menjadi perhatian publik. Jadi manakala proses tindak pidana itu terjadi, kemudian begitu lamanya orang pelaku ditangkap, ya, kan tidak butuh 1-2 bulan saja, tapi bertahun-tahun. Pertama muncul orang yang mengaku nyiram, ternyata
pengakuannya itu pengakuan bohong. Kan begitu awalnya. Kemudian penyelidikan dan penyelidikan pun juga kemudian seakan-akan nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu muncul pada akhirnya 2 orang yang notabene-nya adalah anggota Polri, kan gitu kan. Penegak hukum, saya ulang, ternyata ada muncul 2 orang yang menjadi tersangka yang konon katanya mengaku bahwa dirinya yang melakukan penyiraman. Sehingga mereka diseret menjadi kesakitan di pengadilan. Apakah proses itu kemudian masyarakat lega? Ya enggak juga, kan begitu kan. Satu, ya keterangannya para tersangka ini ketika di BAP. Lalu posisinya mereka itu sebagai seorang aparat hukum. Kalau dalam proses penegakan hukum itu kan ada 4. Satu wangsa, hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Nah, ini ada itu kejanggalan-kejanggalan. Kemudian ketika terjadi proses, semua tersentak, terhenyak gitu. Jaksa penuntut umum hanya bisa menuntut 1 tahun dengan dakwaan primernya tidak terbukti. Dia hanya mengatakan bahwa bukti dakwaan yang kedua 355 ayat 2 kan? Ya, 353 ayat 2, sorry. 353 ayat 2. Itulah yang terbukti. Nah, pertimbangan jaksa ketika mengatakan bahwa 353 ayat 2 terbukti itu semakin menghenyakan kita juga. Pertimbangannya adalah orang ini terdakwa ini tidak terbukti melakukan tindak pidana perencanaan. Dan cacat yang dialami oleh novel adalah bukti ketidaksengajaan saat dilakukannya tindak pidana. Terus terang, mohon maaf nih. Ini teori hukum yang selama ini saya dalami, kok kayaknya itu nemu teori baru gitu loh. Gitu loh. Teori baru. Ini yang jadi persoalan kita sebagai yuris ya. Itu persoalan sangat-sangat menjadi persoalan. Gitu loh. Bahkan bagi masyarakat yang tidak mengenal atau tidak mendalami ilmu hukum, itu merasa nggak masuk akal gitu. Mereka nggak masuk akal. Lah, kok bisa itu tidak ada perencanaan? Kan 353 ayat 1 kan perencanaan toh? Iya. Melakukan penganiayaan berat. Kan begitu kan? Nah, jadi sebelum kita bicara lebih lanjut bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi 2 unsur. Yaitu actus reus ya atau guilty act. Lalu itu yang merupakan unsur objektif, dan mens rea atau guilty mind yang merupakan unsur subjektif atau mental element. Nah, kedua unsur ini bukan sekedar merujuk pada kesalahan moral. Sekali lagi, actus reus atau guilty act ya dan mens rea atau guilty mind itu tidak saja merujuk pada adanya suatu kesalahan moral saja. Tapi yang lebih penting adalah bahwa untuk menjadi bersalah karena melakukan kejahatan, terdakwa tidak hanya harus bertindak dengan cara tertentu, tapi juga harus memiliki sikap mental tertentu. Nah, dengan demikian, definisi tindak pidana mau di sistem civil law maupun di common law itu harus memenuhi 2 unsur itu. Jadi sekali lagi, sistem civil law maupun sistem common law mengatakan bahwa
suatu tindak pidana itu sangat tergantung pada dua unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif itu adalah actus reus atau guilty act, dan yang subjektif itu adalah mens rea atau guilty mind. Begitu. Nah, kemudian kalau saya nggak tahu nih rangkaian tuntutan-tuntutan jaksa itu seperti apa, pertimbangan-pertimbangan mengatakan bahwa itu bukan perencanaan segala macam. Saya hanya melihat bahwa dengan pengakuan yang sedikit bahwa si terdakwa ini merasa membenci novel yang katanya telah mencederai jiwa korsa. Lah ini ada polisi, nyiram polisi atau mantan polisi lah. Saat itu kan kalau nggak salah kan novel Baswedan itu kan memilih menjadi keluar dari Polri dan menjadi aktif menjadi penyidik di KPK kan. Nah, tapi tetap dia mau tidak mau dulu pernah jiwa korsanya sebagai anggota kepolisi ada gitu. Nah, ini persoalannya kok bisa kemudian dia merasa benci bahwa asam sulfat ya terus disiramkan, dianggap itu bukan perencanaan. Saya nggak habis pikir itu, gitu kan? Nggak habis pikir. Apa ujuk-ujuk jalan saking bencinya, tantemin. Lah kok tuh moro-moro nemu gitu, nemu asam sulfat terus disiram itu ya nggak masuk akal lah, gitu kan? Karena di dalam persidangan, sekalipun saya tidak mengikuti, tapi melihat artikel-artikel berita-berita dan beberapa diskusi dengan teman yang kebetulan tahu ada, gitu kan? Loh kok lucu, gitu. Kok lucu? Kalau kita bandingkan dengan kasus mana sih? Berapa penyiraman air keras, gitu kan? Semua ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Nah ini setahun dan 353 ayat 2. Saya nggak masuk akal itu. Nah, kalau kemudian masyarakat awam, termasuk para yuris yang pernah mempelajari ilmu hukum, rasa keadilan itu betul-betul terkoyak. Ada dua pendapat. Jangan-jangan terdakwa ini hanya suruhan. Gitu kan? Yang memang untuk menyelesaikan persoalan. Gitu kan? Dan semua itu hanya sekedar sandiwara. Ada pendapat seperti itu, wajar, gitu kan. Yang kedua adalah ini membuktikan bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan penuntutan, ini membuktikan ini yang dipelajari sama jaksa ini apa gitu loh. Kan? Jaksa ini belajarnya apa gitu. Ini jadi mikir gitu. Saya sendiri berharap bahwa hakim bisa melihat adanya suara-suara dan suara-suara keadilan di dalam masyarakat yang tidak pernah terdengar sebagai sebuah pertimbangan hukum. Dua persoalan, bahwa nanti putusan mungkin akan membebaskan. Ya. Mungkin pengadilan akan menjatuhkan vonis yang ultra petita. Nah, saya tidak bisa mengatakan, harusnya hakim itu membebaskan. Ultra petita. Enggak. Karena saya tidak banyak terlibat di dalam. Gitu. Nah, menariknya, kuasa hukumnya terdakwa, ya, itu melakukan pledoi atau melakukan pledoi itu juga aneh. Gitu. Anehnya kenapa? Karena ini bukan perencanaan. Dan penyiraman itu mengakibatkan mata, itu hanya ketidaksengajaan. Maka, terdakwa harus dibebaskan. Ini jadi bingung nih pledoi kayak gini. Gitu. Ya.
Di sisi lain, si siapa? Si lawyernya terdakwa ini mengakui bahwa terdakwa memang sengaja menyiram, gitu kan? Pakai air keras. Tadinya pengennya mau nyiramkan ke tubuhnya, tapi kena muka. Lah matanya itu akibat kesalahan penanganan. Dia apa sih kali itu? Maka harus dibebaskan. Nggak masuk akal gitu loh. Mohon maaf, ini pledoinya juga apa ya? Bilang saya juga bingung gitu loh. Saya tidak, bukan berarti saya menilai upayanya rekan ya. Cuma kita juga harus mengkritisi satu pledoi yang seperti itu. Kalau mau membebaskan ya jangan mendalilkan seperti itu. Gitu. Sementara itu. Iya, Pak. Jadi misalkan ini kok dari proses penyidikan, Pak ya, pandangan saya, seharusnya kan seorang jaksa penuntut umum itu bisa mengembalikan berkas ketika berkas ini belum lengkap, maka akan ditanya dengan P19, ya kan Pak. Kemudian, akan tetapi ini sudah berkas dianggap lengkap, kemudian dibawa kepada pengadilan untuk diproses. Nah, kemudian alat-alat bukti yang lain itu tidak dimasukkan dalam surat dakwaannya. Nah, ini menjadi hal yang konyol, padahal kita ketahui sendiri di hukum pidana itu kan mencari kebenaran material, Pak. Yang dicari adalah kebenaran material. Kemudian ini hanya sebuah permainankah? Betul-betul sandiwarakah? Karena banyak publik yang menyatakan demikian, bahkan Bapak Novel Baswedan pun menyatakan demikian, Pak. Bagaimana? Oke, jadi gini. Saya tidak tahu yang Anda maksud atau media maksud atau siapapun yang mengatakan bahwa banyak barang bukti yang tidak dimasukkan di dalam berkas dakwaan. Nah, pertanyaannya barang bukti yang mana? Gitu loh. Barang bukti yang mana? Saya nggak bisa komentar seperti itu. Gitu kan? Saya nggak bisa komentar. Barang bukti yang seperti apa? Karena begini, di dalam proses penyidikan, ya, jaksa yang mengatakan berkas lengkap itu bisa saja dan boleh memilah-milah alat bukti. Kan tujuannya dia kan melakukan penuntutan. Kan begitu. Nah, ada barang bukti yang tidak mendukung penuntutan, ya, mendukung penuntutan dan tidak bersifat fatal gitu kan, ya disingkirkan gitu loh. Pasti gitu loh. Ada barang bukti yang memang wajib dimasukin, misalnya contoh, misalnya kalau kasus-kasus penganiayaan itu misalnya ada visumnya kan gitu kan. Nah, visum itu harus dimasukin gitu loh. Nggak boleh enggak gitu loh. Visum dimasukin. Contoh lagi kasus kami dulu waktu di Sidoarjo. Kasus kami yang di Sidoarjo itu kasus tentang surat yang dikeluarkan oleh kelurahan dianggap palsu. Nah, ada saksi yang mengatakan, loh surat itu yang mengeluarkan lurah dan ditandatangani lurah. Lalu lurahnya sendiri bilang, saya enggak pernah nandatangani surat itu. Harusnya, maka yang ditindaklanjuti adalah apa? Oleh polisi, penyidik. Ya penyidik harus menjadikan surat itu uji lab. Dan itu dilakukan oleh polisinya. Tahu yang terjadi? Hasil uji lab atas surat yang dikatakan palsu, karena itu objek pidananya, itu nggak dilampirkan di dalam berkas dan dinyatakan P21. Sama siapa? Sama jaksa. Dan itu kami persoalkan. Kita minta verbalisan si penyidiknya. Penyidiknya nggak berani datang dengan berbagai macam alasan. Nah, saya bilang ini jelas rekayasa. Karena kenapa? Kami berkeyakinan bahwa surat itu asli dikeluarkan oleh lurah.
Cuma karena itu tadi, ini adalah kartu truf. Kalau gue masukin ke surat dakwaan, hancurlah gue. Gitu loh. Itu. Biasa yang kayak gitu. Tapi itu, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan alat bukti yang seharusnya masuk, tidak dimasukkan? Maka sebetulnya ada undang-undangnya, ada hukumnya lagi, ada hukumnya. Apa coba namanya? Itu namanya maladministrasi. Dan itu bisa menjadi objek gugatan. Gitu loh. Itu menjadi objek gugatan. Nah, kalau misalnya ada alat-alat bukti yang seharusnya dan memang wajib dimasukkan, tapi kemudian sama jaksa tidak, sama polisi tidak dimasukkan, dan jaksa mengatakan lengkap, harusnya P19, maka orang yang punya kepentingan di situ ya bisa menggugat sebagai objek maladministrasi. Itu Mas jawaban saya tentang banyak bukti yang nggak dimasukkan. Ada satu hal lagi yang menarik. Ya, Pak. Dalam pertimbangan jaksa menguraikan tuntutannya dan menjatuhkan dan memohon kepada majelis hakim tuntutan 1 tahun. Menariknya adalah apa? Itu disebut dan itu nggak masuk akal juga gitu. Apa? Karena kedua terdakwa ini adalah anggota kepolisian, itu dianggap sebagai hal yang meringankan. Gitu. Nah, kalau rumus-rumus yang kita pelajari, kalau ada seorang aparat hukum ya lalu melakukan tindak pidana dengan satu kesengajaan, dengan kesadaran, dia memenuhi 2 unsur itu tadi, lah kok nggak diperberat? Kan begitu? Ya. Kok dia tidak menjadi pertama, malah jadi unsur meringankan? Aneh, saya bilang gitu kan. Yang namanya anggota polisi dia udah ngerti, dia penjaga undang-undang gitu. Penegak undang-undang dan penjaga undang-undang. Dia sudah tahu 2 terdakwa ini kalau dianggap mereka betul-betul melakukan misalnya. Sekali lagi kalau betul-betul melakukan. Yang namanya orang nyiram dan didasari sebuah kebencian, itu kan harusnya dia tahu bahwa kalau saya nyiram itu sebuah tindak pidana. Apalagi yang disiram itu ada asam sulfat gitu kan. Atau H2SO4 gitu kan. Dan dia sudah bisa membayangkan bahwa gue siram begini akibatnya adalah dia celaka. Gitu. Terlepas nanti tekniknya cuma nyiram badannya atau kepalanya, itu nggak usah dipikirin. Yang penting ada niat itu, niat jahat itu. Nah, sebagai polisi dia harusnya tahu gitu. Lah kok ini malah jadi unsur yang meringankan? Nggak masuk akal juga gitu. Ini yang jadi persoalan. Ya, persoalan. Saya bilang ini teori baru ini saya bilang. Makanya akhirnya masyarakat awam dan para praktisi maupun yuris itu dagelan gitu loh. Jadi hukum itu dibolak-balik. Akhirnya apa? Kejadian-kejadian seperti ini menegaskan kembali bahwa supremasi hukum itu hanya sebatas di mulut. Gitu. Walaupun sebetulnya ada sih yang ini, tapi lebih dominan kan seperti itu. Iya ya Pak, siap Pak. Ini teman-teman ini dari Mas Arif, Mas Kiki ini, bagaimana pandangannya? Oke, baik. Terima kasih pemaparannya Pak Sunu. Makasih Bung FD udah menyediakan waktu. Begini Pak, saya ada 2 pertanyaan. Tadi ada beberapa poin yang saya tangkap dari Bapak. Pertanyaan pertama ini menyangkut dengan, kan tadi Bapak memaparkan bahwasanya jaksa itu punya kewenangan untuk memilah suatu bukti. Nah,
di beberapa media itu saya membaca artikel di beberapa media itu bahkan Novel Baswedan sendiri menyatakan waktu masih dalam tahap di kepolisian, dia mau menanyakan mengenai alat bukti. Nah, itu di kepolisian juga tidak dikasih lihat. Terus di kejaksaan juga ditanyakan lagi sama Novel Baswedan untuk melihat alat bukti juga tidak dikasih lihat. Nah, sebenarnya untuk Novel Baswedan sendiri atau bagi kita masyarakat bisa nggak ya kira-kira itu kalau mau melihat alat bukti biar terkesan semuanya itu transparantif, untuk melihat alat bukti dari awal sampai akhir itu ada alat bukti apa saja yang dibawa sama kepolisian atau kejaksaan. Bisa nggak kira-kira itu kita bisa buat minta lihat gitu. Nah, itu yang kedua itu begini, lembaga kejaksaan, instansi kejaksaan ini kan dia kan dalam proses peradilan ini kan dia merepresentasikan negara. Jadi kalau menurut Pak Sunu sendiri, dengan berbagai kontroversi ada keterlibatan dari negara apa tidak tentang banyak kontroversial nexusnya Novel Baswedan. Sekian BFD, itu saja dulu. Terima kasih. Bentar. Tadi yang kedua apa itu tadi soalnya suaranya Terputus. suaranya Oh iya, yang kedua maaf. Jadi yang kedua begini. Pertanyaan kedua itu kan begini. Kejaksaan ini kan instansi atau lembaga yang dia merepresentasikan negara. Jadi kita melihat banyaknya kontroversial dari kasus-kasusnya Novel Baswedan ini. Kalau menurut dari Pak Sunu atau Bung FD ini, kira-kira ada nggak keterlibatan negara untuk kasus-kasusnya Novel Baswedan yang terkesan kontroversial di mata masyarakat ini? Oh itu. Oke. Pertama yang nomor 2 yang saya jawab dulu. Keterlibatan negara. Nah, saya bingung kalau ditanya keterlibatan negara. Negara mana maksud saya gitu kan? Bagian negara yang mana ini? Mbuh presiden, mbuh DPR, mbuh menterinya, kita nggak pernah tahu. Yang dimaksud negara yang mana? Itu. Nah, banyak kemungkinan yang terlibat. Tapi semua hanya sekedar dugaan. Bisa saja ya di dalam institusi Polri sendiri. Ya kan? Bisa saja antara institusi Polri dan kejaksaan. Kalau itu dianggap negara, ya monggo, gitu ya. Karena mereka kan institusi negara kan, gitu kan, atau bagian dari organ-organ pemerintahan dalam suatu negara. Banyak kemungkinan. Dan ya kita hanya bisa berandai-andai, bukan berandai, menduga-duga gitu. Dibilang enggak, itu ya nggak mungkin. Dibilang iya, buktinya endi. Jadi pertanyaan gitu kan. Pertanyaan gitu. Jadi kalau menurut saya begini. Sekali lagi bahwa kasus carut-marutnya kasusnya Novel Baswedan ini satu banyak degradasi di mana-mana. Terutama degradasi dengan doktrin-doktrin hukum, itu pasti. Lalu kedua, adanya kekuatan tangan yang berkuasa. Ya, berkuasa itu pasti ada. Pasti ada. Ini yang sebetulnya berbahaya. Cuma kita kan juga nggak pernah bisa membuktikan institusi ini, ini yang ngatur. Kita nggak bisa buktiin. Cuma yang jelas pasti ada kekuasaan, ada tangan kuat gitu. Untuk itu sejak dari awal
Dari kasusnya si novel disiram sampai munculnya 2 orang terdakwa dan melakukan proses peradilan. Itu pasti ada tangan tangan. Dan itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Orang sudah paham semua. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama soal alat bukti. Bisa nggak kita minta tahu alat buktinya mana aja? Kan begitu. Nah, sekarang sih gampang aja. Di dalam penyelidikan itu adalah kewenangan para penyidik untuk menunjukkan bukti kepada orang yang diperiksa. Paham ya? Bahwa itu tidak akan pernah kita bisa minta dan kemudian kita bisa saja ditunjukkan, ya suka-sukanya penyidik. Mana alat bukti yang perlu ditunjukkan atas permintaan kita. Dia berhak menolak? Boleh. Berhak menolak? Boleh. Makanya, kalau seorang lawyer yang mendampingi seorang terperiksa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yang jelas akan dilihat dulu juklaknya penyidik, manajemen penyidikannya. Ada perkapnya kan itu. Nah, loh kok orang ini kok jadi tersangka ya? Kan gitu. Kok ada orang yang tersangka? Kok bisa? Kok klien saya bisa jadi tersangka? Ditaprak. Bawaannya dari mana ngepranya? Iya dari perkapnya Kapolri. Saya lupa nomor berapa itu. Perkap nomor berapa tahun berapa saya lupa. 2016 atau 2017. Itu ada namanya manajemen penyidikan. Nah, kita berangkat dari situ. Itu yang menurut saya yang bisa saya katakan bahwa tidak haknya polisi untuk menentukan atau memperlihatkan alat bukti yang diminta pada saat proses penyidikan. Boleh nggak polisi menolak? Ya boleh-boleh aja. Gitu. Karena tidak ada aturan harus boleh atau bisa atau kita punya akses lebih dalam. Termasuk yang lapor. Gitu. Pak, alat buktinya apa aja sih? Ini. Nah, itu menurut polisi yang perlu ditunjukkan ini. Gitu. Atau sebagai terdakwa, apa sih? Ya pasti yang ditunjukkan ya pasti bukti yang mematikan. Gitu. Nah ini kamu bikin begini kah? Jadi suka-sukanya polisi dan polisi nggak menurut saya tidak bisa dipersalahkan. Itu nggak bisa dipersalahkan kecuali ketika bukti-bukti yang seharusnya di dalam manajemen penyidikan harus dilampirkan di dalam berkas yang diajukan ke jaksa itu tidak dilampirkan, itu bisa menjadi objek gugatan atau termasuk ya gugatan malpraktek atau gugatan malat administrasi atau gugatan pra peradilan. Itu bisa jadi objek, begitu lah. Begitu Mas. Itu Mas Arif. Halo. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Unu. Jadi menurut Bapak tadi hakim berperan aktif bahkan bisa melakukan ultra petita ya. Itu bagaimana maksudnya? Ya. Kan gini. Ultra petita itu lebih populer sebetulnya di perkara-perkara perdata. Biasanya kan kalau petitumnya itu petitum permohonan tuh menyatakan ini, menghukum ini. Terus permohonan apabila majelis hakim berpendapat lain. Nah, maksudnya dari situ biasanya. Ultra petita itu artinya putusan yang melebihi apa yang diminta. Nah, biasanya itu populer di mana? Di perkara-perkara perdata. Bukan berarti di pidana tidak bisa diterapkan, bisa saja. Vonis hakim itu tidak sesuai dengan tuntutan, misalnya lebih tinggi, dan itu banyak
sudah banyak yang melakukan seperti itu gitu. Terutama kasus-kasus korupsi gitu kan. Di tingkat pertama tuntutannya 2 tahun, gitu kan? Tapi di pengadilan tingginya divonis 2 tahun, pengadilan tinggi lebih. Ada yang seperti itu, banyak. Gitu. Ya itu istilahnya dibilangin ultra petita, bolehlah dikatakan seperti itu. Tapi sebetulnya ultra petita itu populer di perkara-perkara perdata. Terus ini lagi Pak, menurut Bapak kan banyak nih, bahkan Novel Baswedan meminta Presiden untuk turun memberikan arahan kepada ataupun kasus dirinya, kasus Novel Baswedan ini. Apakah dapat seorang presiden ikut mengintervensi proses peradilan, Pak, ataupun kasus ini? Itu bagaimana, Pak? Dalam teori politik pemisahan kewenangan itu kan jelas, trias politika itu, yudikatif, eksekutif, legislatif, ya kan? Memang yudikatif, eksekutif, legislatif itu di satu hal tertentu bekerja sama, gitulah, dan saling mempengaruhi, misalnya seperti itu. Cuma ketika yudikatif atau fungsi yudikatif itu jalan, gitu kan, ya dua lembaga eksekutif maupun legislatif kan nggak bisa ikut campur, gitu. Nah, mereka kan biarkan aja yudikatifnya jalan. Hanya sejauh mana nih eksekutif itu bukan intervensi ya, tetapi berbicara di wilayah-wilayah hukum, ya tentunya eksekutif legislatif hanya berbicara masalah hal-hal yang normatif. Gitu. Misalnya presiden sebagai eksekutif, jadi dia bilang, tolong tegakkan keadilan, katakan benar kalau dia benar dan putuslah dengan putusan yang berkeadilan. Salah ya dibebasin, kalau terbukti bersalah dan hukumannya ya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Itu cuma begitu doang gitu. Oh ya Pak, siapa? Terima kasih. Lain kalau di waktu SBY ketika kasus Bibit Chandra, SBY turun tangan, gitu kan? Turun tangan, sehingga kemudian ada istilah deponering, gitu kan? Istilah deponering, nggak tahu tuh gimana kok bisa jadi deponering, turunnya SBY kemudian ada deponering. Nah ini itu kelihatan banget kalau menurut saya kasus yang Bibit Chandra itu presiden sebagai eksekutif turut campur tangan dalam proses yudikatif atau proses penuntutan, proses peradilan, proses hukum tepatnya. Itu Mas. Siapa? Terima kasih. Kalau ada sih dosen Andalas itu mengatakan bahwa ya, presiden harusnya turun tangan. Loh, kemarin dia ngomong apa tuh dengan kasus Ahok? Orang banyak teriak-teriak, presiden jangan turun tangan ya, jangan ikut campur ya, jangan intervensi ya. Tapi dalam kasus Novel Baswedan, presiden turun tangan dong, intervensi dong. Begini, rasa keadilannya begini, terkoyak, semacam-macam. Gak fair, saya bilang begitu. Ya biarin aja yudikatif, fungsi kekuasaan yudikatif itu jalan sendiri, gitu. Itu menurut. Oh ya Pak. Bung Esdi, ya, ada gimana? pertanyaan terakhir nih, boleh nggak? Boleh, silakan. Mas Terakhir Kiki belum. Terakhir banget. Iya, belum Siap. tadi. Silakan. Iya, jadi gini, dikabarkan media dan juga yang ramai di khalayak umum, terutama para yuris ya, kan ramai memperbincangkan masalah kuasa hukum dari terdakwa itu. Nah ini pengen dapat tanggapan aja dari Pak Sumo.
ini kuasa hukum ini kan dia dari lembaga negara, lembaga penegak hukum juga, dari kepolisian, dari Polri. Kalau seandainya kita berbicara etika secara kelembagaan, polisi ini secara umum dapat kita pahami seharusnya dia adalah lembaga yang hadir untuk memberantas dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal seperti yang dialami oleh novel. Nah, ini bagaimana terkait dengan legal standing dan juga kedudukan dari polisi tersebut saat mendampingi di pengadilan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sedikit menang peran apa seharusnya? Dia mengambil peran apa di tengah polemik yang terjadi dalam kasus novel Baswedan ini? Nah, semisal kalau dibilang jubir presiden, statementnya adalah, oh nggak bisa, ini dia ikut intervensi, ada lembaga tersendiri, yaitu kita percayakan kepada lembaga peradilan yang berwenang. Nah, akan tetapi kalau seandainya kita telusuri lebih jauh, pada saat awal-awal terjadi kasus novel Baswedan itu, pada tahun 2018 kalau nggak salah, itu presiden juga dia membentuk tim investigasi. Nah, jadi artinya presiden peduli pada saat itu bahwa ini merupakan kasus yang serius karena dia dialami oleh aparat penegak hukum ya, statusnya novel penyidik di KPK. Nah, tapi kenapa kemudian sekarang dia juga tidak hadir juga? Kalau kemarin dia bentuk tim investigasi, kenapa sekarang dia tidak memberikan pandangan, himbauan, atau apapun bentuknya untuk mengkelirkan hal ini agar tidak terjadi polemik di bawah? Nah, mungkin itu saja, Bung FD. Terima kasih. Ya baik. Oke. Mas Unu bagaimana? Oke, pertama soal hadirnya lembaga kepolisian membela para terdakwa. Lo kan diakui bahwa sah-sah saja ketika lembaga kepolisian menjadi pendamping. Pendampingnya siapa? Pendampingnya anggota kepolisian yang terlibat masalah. Dan itu ada itu aturannya gitu loh. Dan tidak perlu dipersoalkan untuk itu, kalau menurut saya begitu gitu. Ya, kalau hanya semua orang itu kan sama di muka hukum, artinya mendapatkan satu pembelaan. Nah, karena ada anggota polisi yang tersangkut perkara pidana, ya sah-sah saja bahwa kemudian lembaga kepolisian memberikan bantuan hukum. Gitu loh. Jangan berbicara kita masalah, oh kok kayaknya nggak pantas ya. Dari mana yang nggak pantasnya gitu. Sah-sah saja kalau menurut saya untuk itu. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah masalah tadi presiden waktu ini belum masuk ke pengadilan dia membentuk tim begini. Nah, apakah itu boleh dikatakan itu kan salah satu bentuk intervensi? Menurut saya itu bukan intervensi. Tapi bagaimana presiden sebagai kepala negara yang membawahi lembaga-lembaga di bawahnya termasuk kepolisian, ya, untuk bekerja keras, ya, mengungkapkan kasus itu, Jadi dinyentil sama modelnya kayak begini. Saya berharap bahwa pengadilan menyatakan yang salah adalah salah, menyatakan yang benar adalah benar. Kalau salah ya hukum, kalau benar ya bebasin. Konteksnya masih seperti itu gitu. Dan itu bukan menurut saya bukan satu intervensi.
Dan kemudian ada harapan presiden untuk terlibat di dalam pengadilan, itu yang menurut saya yang salah. Bahwa kepedulian presiden membentuk satu tim khusus, gitu kan, tim khusus, ya yang terdiri dari anggota ad hoc atau apalah, gitu kan, segala macam untuk mengungkap kasus itu dan termasuk polisi gitu, ya itu memang tugasnya presiden. Artinya nyentil para penyidik-penyidik untuk bekerja keras. Dan itu menjadi tanggung jawab presiden sebagai kepala negara, dan itu negara hadir dalam satu kasus. Tetapi ketika itu sudah terjadi proses, kemudian ada proses pengadilan, stop. Nggak bisa kemudian presiden lalu ngatur, hakim, nanti dihukum segini aja, atau kasih hukuman seberat-beratnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada batasan-batasannya. Gitu. Artinya negara itu hadir. Hadir dalam apa? Dalam kasus ini apa? Pengungkapan kasus. Dengan caranya apa? Menggerakkan organ-organ hukum, ya, apa ya, kepolisian dalam kasus kemarin itu. Itu menurut saya begitu, Mas. Halo? Iya, Pak, siap. Enggak, ini Gimana Mas Kiki? Mas Kiki? Iya, iya. Ya cukup lah sudah dari Pak. nggak Tapi setuju ini nggak ada dengan pendapat saya? terakhir lagi, boleh enggak? Ya Hah? setuju Pak, setuju. Saya dulu. Gini, saya Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan sih. Melanjutkan. Dibilang saya setuju secara konsep aturan, saya belum mengetahui secara dalam. Tetapi begini Pak, ada sesuatu yang mengganjal bagi saya ketika begini. Oke, kalau dibilang dari kepolisian akhirnya membela anggota dari kepolisian juga yang berperkara, ada aturannya dan sah-sah saja. Cuman begini, ketika pada proses penyidikan itu sudah ditangani oleh kepolisian, pada waktu itu adalah Polda Metro. Nah sekarang yang menjadi tim pembela dari si terdakwa ini juga orang yang dari Polda Metro. Jadi kan akhirnya kan gimana sih? Dulu ini kan ketika perkara ini gencar-gencarnya, terus pada proses penyidikan, seharusnya yang kepolisian ini menjadi tim penegak hukum pada waktu itu, malah ini seolah-olah menjadi pembelanya gitu. Pada cari pembuktian dan yang lain-lainnya. Tapi sekarang polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum ternyata menjadi pembela dari apa yang dulu pernah ia sidik gitu. Itu yang bikin saya ganjelnya dan kayak rasanya kok gini amat ya gitu Pak. Gimana kira-kira? Tuh, lagi yang makanya saya katakan tadi, kalau kita mengatakan bahwa di dalam pikiran tentang masalah kebiasaan, gitu kan? Kok lucu sih, saya nyidik-nyidik DE, kok moro-moro kok saya belani DE juga. Loh, nanti dulu. Lembaga atau institusi Polri itu kan banyak bagian-bagiannya, gitu kan? Bagian-bagiannya. Tentunya konteks kepolisian menyediakan bantuan hukum, ya, terhadap anggotanya yang melanggar, pada prinsipnya tidak pernah bisa dipersalahkan, gitu. Karena memang itu ada aturannya. Ada hal-hal yang dianggap oleh masyarakat menjadi aneh, tapi secara hukum kan nggak aneh itu, ya kan? Kan nggak aneh, untuk itu nggak aneh. Ya boleh-boleh saja, gitu. Nggak ada persoalan. Dan ini tidak kasusnya novel, kasusnya turunnya polisi atau lembaga Polri menurunkan tim penasihat hukum atas anggotanya terlibat tindak pidana, enggak hanya sekarang.
Dulu-dulu pernah. Dulu-dulu ada dan dulu-dulu sering gitu. Nggak ada persoalan karena pada prinsipnya adalah orang itu juga harus dapat pembelaan. Contohnya gini lah. Pernah ikut lihat sidang kode etik nggak? Belum pernah kan? Belum, Pak. Kode etik kepolisian. Nah, ada polisi yang telah melanggar etik, gitu kan? Tapi apakah terus ujung-ujung dia hanya disidangkan kode etik, terus kemudian dituntut sama polisi lain yang menjadi penuntut kode etik? Ya enggak juga. Dia juga menerima pembelaan. Dari mana? Ya dari institusi polisi, gitu. Untuk apa? Untuk ya dalam proses sidang kode etik. Pradi misalnya. Sama saja Pradi. Ketika ada advokat yang melanggar kode etik, ada yang menuntut. Siapa yang menuntut? Ya rekan-rekannya sendiri, gitu. Yang posisinya sebagai apa? Sebagai Dewan Kehormatan Kode Etik. Kemudian ada yang menuntut ini. Ada yang belani pembelaan advokat dalam menghadapi sidang kode etik. Jadi nggak ada masalah, Mas. Gitu loh. Nggak ada masalah. Coba bayangin, Pradi, pernah tahu Pradi kan? Iya, Pak. Ketika ada advokat yang diduga melakukan kode etik, sing nuntut sapa? Ya koncone dhewe, gitu loh. Ya, koncone dhewe untuk penegakan kode etik. Yang nyidang siapa? Yang nyidang ya Dewan Kehormatan Kode Etik. Siapa? Ya koncone dhewe. Gitu loh. Harus dibedakan antara hubungan organisasi sama personal organisasi. Ada kewajiban organisasi, ada kewajiban personal organisasi. Gitu loh. Gitu loh, Mas. Gimana Mas Arif? Apakah dua terdakwa ini sudah disidang kode etik? Saya nggak tahu. Soalnya belum baca berita. Mungkin setelah divonis dan dinyatakan bersalah mungkin loh ya, dan sudah inkrah, maka dia pasti akan menghadapi kode etik. Mungkin loh ya, atau sudah dilakukan kode etik dulu, saya juga nggak tahu. Itu ceritanya. Ya, gitu Mas Arif. Bagaimana? Baik, cukup jelas. Makasih Pak Sunu. Oke. Ya sangat menarik ya penjelasan dari Pak Sunu sehingga pembahasannya sangat menyeluruh mengenai kasus Novel Baswedan ini. Tapi kita ketahui bersama memang Presiden tidak bisa intervensi selama proses peradilan ini berlangsung. Nah, karena proses masih berjalan, kemudian pandangan dari Pak Sunu sendiri bahwasanya tuntutan 1 tahun penjara, pidana penjara ini sangat mencederai citra hukum itu sendiri ya Pak ya? Ya pastilah. Narasi-narasi yang dibangun oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar atau pijakan dia menuntut 1 tahun itu juga menjadi aneh. Gitu loh. Teori-teori pidana, teori-teori hukum tentang kesengajaan itu kayaknya terbalik-balik gitu loh. Bisa dikatakan bukan perencanaan, aneh. Perencanaan itu kan udah ada syaratnya. Ada waktu, ada sesuatu yang dipersiapkan. Itu udah terpenuhi kok bisa mengatakan bukan perencanaan. Itu jadi aneh kalau menurut saya gitu loh. Siapa? Ya pokoknya gini loh, intinya di dalam proses itu kita itu harus menilai orang atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi orang itu dinilai atas apa yang dilakukan, bukan karena siapa mereka. Nah ini dalam pergaulan manusia itu seringkali beda tipis gitu loh.
karena sikapnya kita membenci orangnya, gitu kan? Nah, biasanya begitu. Lihat aja baser-baser begitu kan? Ya, gitu. Dan kedua adalah kita berharap bahwa majelis hakim itu lebih peka, gitu. Sehingga ya pikirannya bercahaya, sehingga dia bisa menjatuhkan vonis yang memang betul-betul pantas buat terdakwa, gitu. Sesuai dengan bukti materialnya, gitu. Kalau bukti materialnya terbukti, ya sudah, hukum. Nah, hukumannya apa? Ya sesuai dengan rasa keadilan. Tapi kalau bukti material tidak bisa membuktikan bahwa dua terdakwa itu bersalah, ya bebasi. Gitu. Karena hakim itu kan berpedoman pada apa ya? Pada hati nurani, sebagaimana digariskan pasal 5 itu, 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Gitu loh, Mas. Nah, kalau pernah tahu kata-kata atau nasihat Profesor Sacinto Raharjo itu, hakim harus mewakili suara rakyat yang diam, yang tidak terwakili dan tidak terdengar di dalam proses itu. Dan saya ya kita berharap pada hakim, karena hakim yang punya palu ya, kan gitu kan? Siap, Pak. Itu Mas. Gitu. Jadi terima kasih Pak ya atas kesediaannya untuk berbagi di channel Bung FD ini Pak, dan juga teman-teman semuanya. Ya. Jadi kita berharap semoga hakim sebagai pemegang palu keadilan mampu untuk bersikap objektif dalam hal memberikan putusannya. Ya. Kalau memang terbukti salah, ya maka harus dihukum. Kalau memang tidak terbukti secara objek materialnya, ya bebaskan saja untuk terkait kasus Novel Baswedan ini. Terima kasih Pak Ya. dan juga teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Oke.